Waman utawi sapane wong lanjutannya iku kanat ono apa hijrah tu hijrah man lidunya kedue dunya yusibu kang ngenani sapa man ha ing dunya awim ro'atin atau untuk wanita yang ihwa kang nikah sapa man ha ing imro'ah fa hijratu mongko hijrah man iku ilama hajara ilama maring sesuatu hajaro kang diniati kang niat sapa man ilahi maring ma. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu dalam rangka dunia agar dia mendapatkannya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Bapak Ibu, hadis ini sebenarnya itu berpulangnya tentang. Jadi ketika Rasulullah SAW ini memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah, ini ada satu orang sahabat Pak. Jadi dia hijrah ke Madinah, ini tidak dalam rangka perintah Allah dan Rasulnya Pak. Tapi apa? Tapi perintah atau atas dasar dia ingin menikahi seorang wanita. Ini mula hadis itu. Nah, wanita itu namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu dulu dalam riwayat orang-orang yang paling cantik saat itu di Madinah. Jadi tidak ada orang secantik Ummu Qais itu. Jadi dia niat hijrah ke Madinah karena apa? Karena Ummu Qais ini juga hijrah ke Madinah, sehingga dia hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah dalam rangka agar dia bisa menikah dengan Ummu Qais. Saged dipahami Pak nggih? Makanya sahabat tadi itu dijuluki dengan namanya muhajir Ummu Qais atau orang yang hijrah karena Ummu Qais Pak. Saged dipahami Pak nggih? Asal mula hadis ini. Makanya kemudian ulama memberikan penjelasan bahwasanya hadis ini mempunyai peranan penting Bapak Ibu. Mempunyai peranan penting. Kenapa kok sangat penting dalam Islam? Karena ini hubungannya dengan niat dan ikhlas. Dengan apa? Niat dan ikhlas. Amal itu harus ada niat Pak. Jadi kalau panjenengan melakukan sesuatu, nek saged ada niatnya Pak. Supaya apa? Supaya nanti ada nilai pahala di situ. Hari ini misalnya jenengan datang ke sini, niatnya apa Pak? Apa dalam rangka takjil? Atau dalam rangka tolabul ilmi? Atau dalam rangka diseneni bojone misalnya nang omah? Bisa jadi kan gitu. Makanya itu ketika kita datang ke sini niatnya misalnya ke sini dalam rangka takjil, saya tak nang musola dalam rangka patus takjil, atau saya ke musola dalam rangka ngaji misalnya, atau saya ke musola karena keberbeken bojon di rumah lah, jenengan ya dapat itu Pak. Makanya hati-hati Pak, hati-hati. Jadi amal itu harus ada niatnya. Lah, niat itu harus ada ikhlas. Misalnya dengan ke masjid sini dalam rangka ngaji misalnya, maka harus disertai dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya ikhlas atau pekerjaan kita atau amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, jenenge ikhlas kan angel nggih Pak nggih. Apalagi saat sekarang, masa sekarang kita melakukan aktivitas apapun itu kalau tidak ada, mohon maaf nggih, tidak ada cuannya atau fulusnya, kira-kira sakit melaku mau tentang buat kita ini kan apa? Tidak apa-apa awal-awal karena takjil misalnya tidak apa-apa Pak. Nanti insya Allah kalian harus dipaksa, kebaikan itu harus dipaksa, ngaji itu memang harus dipaksa, sholat juga harus dipaksa, tidak apa-apa. Kesini dalam rangka takjil tidak apa-apa, karena sulit Pak sekarang. Makanya kata hati supaya ikhlas itu bagaimana? Nah ini tergantung kemampuan kita. Kalau jenengan misalnya ditanya ikhlas itu gimana sih? Jawabannya gimana Pak? Lagi lillahi ta'ala, niku wujudnya ya apa gitu. Ya apa? Betul? Tanpa pamrih, terus tidak mengharap kembali. Tidak.
Nggih, tidak mengaruh kembali. Nggih, kalau logikanya kan kalau panjenengan ibaratkan seperti buang air napa niku besar, nggih. Niku ikhlas ta boten niku? Ikhlas nggih. Nah ibaratnya ngoten, kalau jenengan misalkan buang air besar itu ndak ikhlas, kebangetan ya seperti itu saja. Jadi tidak diingat-ingat lah istilahnya. Jadi misalnya kita membeli sesuatu atau kita nyumbang sesuatu ke mushola, ke masjid, kita tidak mengingat-ingat itu Pak. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau sampai undat-undat, itu terutama ibu-ibu biasanya undat-undat gitu. Ibu-ibu kayak apa itu sampai eleng gitu. Oke, karena manusiawi Pak. Itu namanya ikhlas. Maka ini harus dilakukan. Kemudian sehingga apa? Sehingga hadis ini Pak, ini penting sekali ketika kita mengarang sesuatu. Ini himbauan kepada ulama bahwasanya ketika kita mengarang sesuatu, usahakan hadis ini diletakkan di depan Pak. Jadi terkait dengan niat ini diletakkan di depan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini mengatakan bahwasanya yadkhulu hadisul a'mal binniyat sulusul ilmi. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini sepertiga ilmu Pak. Luar biasa nih, karena ilmu itu kan ada hubungannya dengan hati, ada hubungannya dengan apa nih Pak? Lisan atau ucapan, ada hubungannya dengan perbuatan. Jadi tiga komponen ini harus terpenuhi. Sehingga apa? Ketika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka kalau itu lingkaran, itu maka akan terowak. Jadi kurang lengkap atau kurang sempurna. Kalau sholat misalnya tanpa niat, ya sholatnya tidak sah. Puasa tanpa niat juga puasanya tidak sah. Zakat tanpa niat juga zakatnya juga tidak sah. Zakat difahami Pak? Yang kedua Bapak Ibu, di hadis ini merupakan parameter terkait dengan status hukum sesuatu, apakah itu merupakan adat atau ibadah. Jadi ini pembedanya adalah niat. Misalnya Pak, jenengan duduk di musola kayak ngeten iki Pak. Ini bisa adat kebiasaan, bisa juga ibadah. Maka yang menjadi tolak ukurnya, pembedanya adalah niat. Contoh, jangan duduk kayak gini jambongan biasa. Ini adat ya. Biasa berokokan misalnya di musola. Sama dengan duduk seperti ini tapi diniatkan iktikaf. Beda ya? Yang awalnya adat kebiasaan kita duduk jambongan dan sebagainya, satunya duduk sama, posisinya sama, letaknya sama, tapi diniatkan iktikaf. Yo, sama-sama duduk di musola, cuman yang membedakan apa? Niat. Sangat difahami Pak? Jenengan mandi. Oh kesini mandi tak betul? Mandi ya? Niku niat tak betul? Betul ya? Kalau jenengan tadi itu mandi Pak, biasa jebar-jebur, yo wes biasa, itu dalam rangka untuk tandif, untuk kebersihan, wes ngono tok. Tapi kalau jenengan niat ingsun adus karena Allah Taala, maka jenengan nanti dapat pahala di situ. Nah ini dalam rangka, kenapa ada niat ini dalam rangka untuk membedakan antara adat dan ibadah. Bisa dipahami Pak? Contoh lagi misalnya, jenengan sepeda, main sepeda, apa nih? Apa istilahnya kalau kita itu? Goes misal. Itu niatnya apa Pak? Olahraga ya. Kalau jenengan niatkan olahraga, ya dapat olahraga itu Pak. Maksudnya apa? Badan sehat, segar bugar, keringat keluar dan sebagainya. Tapi kalau kita niatkan dalam rangka untuk meningkatkan stamina kita supaya nanti kita bisa sholat, nah ini lain Pak. Ada nilai ibadah di sini. Sangat dipahami Pak? Nah ini untuk membedakan atau istilahnya tamyiz, pembedaan antara adat dan ibadah. Sehingga niat ini sangat perlu sekali dilakukan. Tadi sudah sempat kita bahas terkait dengan ikhlas ya. Karena apa? Karena segala sesuatu kalau itu boten ikhlas gitu ya, maka nanti sangat bernilai sekali dengan kualitas ibadah yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan melakukan aktivitas apa tapi hatinya tidak ikhlas,
maka tidak ada nilai apapun gitu.